temanya menarik sore ini. Bakteri pengatur pertumbuhan tanaman. Nanti akan menyampaikan makalahnya oleh Pastor atau Pater Romo Markus Manurung. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau melihat firman Tuhan. Saudara, saya percaya semua kita kalau mendengar kata bakteri, saudara perhatikan ya. Pasti konotasi kita, kesan kita kalau mendengar kata bakteri itu pasti yang negatif. Karena bakteri ya mendengar kata itu. Tapi hari ini ternyata bakteri juga berguna untuk kehidupan. Sehingga sore ini kita akan belajar bagaimana pengaruh bakteri dalam pertumbuhan tanaman. Oke, saya mulai dengan konsep ini. Suatu hari saudara, ketika salah seorang anak saya yang mengambil S1 jurusan ilmu kelautan, ada kuliah di Universitas Samuel Ratulangi Manado. Waktu dia masuk semester 3, ya dia mengambil jurusan ini, bakteri-bakteri yang ada di laut. Nah, waktu dia masuk semester 3 harus membuat pilihan jurusan apa. Nah, waktu itu dia tunjukkan kepada saya kampusnya menyediakan 4 pilihan ya, tentang toksikologi ya, racun-racun yang ada di laut. Nah, terus terang saya ini nol soal urusan laut, apalagi soal racun-racun laut, semuanya itu. Nah, terus anak saya bilang, sudahlah, papa pasti tahu. Dia berkata begini, ya papa berdoa dong, minta pada Roh Kudus. Saya bilang, saya tertawa. Ya udah, saya berdoa. Nah, ternyata pilihannya jatuh ke nomor 3. Yaitu racun-racun laut. Saudara, dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena memang dia mau mengambil jurusan itu. Cuma dia minta konfirmasi dari saya. Nah, begitu saya tahu dia milih itu, saya tanya balik. Kenapa kamu milih itu? Saudara, luar biasa. Karena kami tinggal di Nabire. Terus anak saya itu bilang begini, Pak, karena papa tinggal di Nabire, nanti penelitiannya saya akan buat di Teluk Cendrawasih. Nah, Teluk Cendrawasih itu luasnya dari Manokwari sampai ke Nabire lalu Mamberamo. Jadi luas sekali. Nah, di Teluk Cendrawasih ini ditemukan kira-kira 10 tahun lebih yang lalu habitat hiu paus, ya, ikan terbesar di dunia itu. Nah, saya tanya, kenapa kamu membuat penelitian itu? Ternyata di laut itu ada 4 jenis racun toksik. Yang 3 itu toksik, ya, racun-racun yang buatan Tuhan. Nah, ini yang saya kaget. Masa Tuhan buat racun? Betul, Pak. Contoh, ada beberapa ganggang atau alge yang Tuhan ciptakan. Ternyata ganggang-ganggang tertentu itu menghasilkan racun. Nah, racun-racun itu yang sangat berguna untuk ekosistem laut. Yang kedua, ada racun dari jenis-jenis ikan tertentu. Ini luar biasa, saudara. Jenis ikan tertentu itu mengeluarkan racun. Dan itu pun berguna buat kehidupan ekosistem laut. Yang ketiga, ternyata ada jenis-jenis tertentu dari terumbu karang
yang menghasilkan racun juga, toksik. Itu pun berguna. Saya kaget. Wah, luar biasa kalau begitu. Tuhan ciptakan racun-racun. Dengar aja ngeri, racun. Seperti yang kita dengar bakteri. Saudara, ternyata itu sangat berguna. Salah satu, di Nabire ini banyak jenis-jenis ikan. Nah, salah satu contoh ikan kakak tua. Pertama kali saya lihat ikan ini, saya juga kaget. Warnanya itu menarik, hijau, merah, ya warna ikannya ini. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata ikan ini punya paruh, seperti paruh burung kakak tua. Aneh bukan? Nah, saudara bisa cari nanti di Google. Nah, paruhnya itu, mulutnya itu seperti burung kakak tua, betul-betul seperti capit begitu. Ternyata Tuhan ciptakan ikan yang jenis ini itu sangat berguna. Jadi makanan mereka, ikan kakak tua ini adalah terumbu-terumbu karang yang sudah mati. Nah, Tuhan ciptakan ikan ini untuk makan terumbu karang yang sudah mati. Ya, yang di permukaannya itu. Untuk apa? Wih, ini hebat sekali. Kalau kerusakan terumbu karang, rusaknya terumbu karang karena alam ya, karena alam itu tidak dibersihkan, istilah kita dikerok ya, dikerok, dibersihkan, maka terumbu karang itu nggak akan bisa tumbuh lagi dan mereka mati. Wih, waktu saya tahu manfaat ikan burung kakak tua ini ya, karena memang kayak kakak tua, ikan kakak tua, bukan ikan burung kakak, ikan kakak tua. Nah, saya mulai memberitahu banyak orang, jangan diambil, dikonsumsi banyak-banyak, karena itu berguna untuk ekosistem. Nah, saya kembali kepada anak saya ini, lalu dia cerita, Pak, ada racun yang keempat. Apa itu? Lagi sekali 3 racun. Pertama dari ganggang, dari jenis ikan tertentu, dan dari terumbu karang tertentu. Itu yang buatan Tuhan. Ternyata ada 1 racun lagi. Dan ini racun yang paling merusak. Saya tanya, apa itu? Saudara, dia jawab, racun yang dihasilkan oleh manusia. Oh ya, ada racun, ada. Limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah sampah yang dibuang ke laut itu bisa menghasilkan racun, dan racun ini yang merusak. Waktu saya mendengar penjelasan itu, masih ingat kita pernah belajar Yesaya 24 ayat 5, bumi cemar. Lagi sekali Yesaya 24 ayat 5, bumi cemar, bumi rusak karena penduduknya. Nah, penduduk bumi ini manusia, bukan binatang. Binatang bukan penduduk bumi, karena mereka nggak punya kartu identitas. Yang punya KTP cuma kita, ID. Nah, mengapa bumi ini cemar dan rusak? Ada 3 hal. Ya, suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Apa yang dilanggar oleh manusia yang tertulis dalam Alkitab di Yesaya 24 ayat 5 ini? Puji Tuhan, yang di Facebook ada komentar, ada 3 racun buatan Tuhan di laut untuk tetap menjaga ekosistem laut. Ada 1 racun buatan manusia, memang itu yang merusak ekosistem. Nah, saya akan bacakan dari Yesaya 24 ayat 5. Begini firman Tuhan, bumi cemar karena penduduknya, sebab penduduk bumi melanggar undang-undang. Saudara, semua prinsip dalam hidup, kalau peraturan atau undang-undang itu dilanggar, pasti hasilnya itu kerusakan.
Saya ulangi, undang-undang peraturan dibuat itu supaya kita terjaga dengan aman. Dan begitu dilanggar pasti kerusakan. Hal kedua yang manusia buat, mengubah ketetapan. Lihat salah satu contoh ya, di dalam pertanian modern ada istilah rekayasa genetika. Ya. Bagus hasilnya, cepat. Tapi rekayasa genetika ini merusak. Sebab mengubah ketetapan alam. Jadi pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman-tanaman yang lain itu direkayasa untuk mempercepat. Nah, tujuan semata-mata adalah uang, bukan yang lain, uang. Ketika ketetapan alam ini diubah, kerusakan terjadi. Ya, ini yang berbahaya. Sama ketika manusia dengan teknologinya hebat, menemukan pupuk-pupuk kimia, memang hasilnya panen melimpah. Tapi lihat akibatnya, alam ini rusak. Tanah jadi keras. Gara-gara pupuk itu, cuaca jadi berubah semuanya. Lalu jenis-jenis pohon-pohonan, buah sayur-sayur berubah karena pupuk itu. Nah, begitu pula hama. Hama ada hama yang baik, tetapi karena rekayasa mengubah ketetapan, hama-hama yang tadinya baik jadi jahat dan jadi merusak. Yang ketiga, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, mengingkari perjanjian abadi. Saudara, begitu perjanjian kekal yang Tuhan buat sejak di Taman Eden itu dilanggar, maka bumi ini cemar. Nah, inilah yang kita perhatikan dalam dunia ini, bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik, termasuk bakteri. Ya. Lihat, dalam hidup ini kita tahu ada istilah lemak atau kolesterol baik dan kolesterol jahat. Dan kita semuanya tahu kolesterol itu tidak semuanya jahat. Nah, yang jahat itu yang Tuhan larang untuk dimakan. Kolesterol baik, salah satu contoh kita bisa temukan di dalam buah alpukat. Buah alpukat itu lemaknya cukup tinggi, tapi lemak itu lemak baik, berguna buat tubuh manusia. Nah, inilah beberapa hal, beberapa contoh bagaimana yang Papa buat itu yang terbaik. Termasuk sekarang ini kita akan belajar tentang pengaruh bakteri dalam pola tumbuh tanaman. Wah, ini luar biasa karena Tuhan ciptakan bakteri itu. Saya mulai dengan ayat ini. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap, berarti semuanya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Saudara, kita melihat setiap, semua pemberian yang baik dan semua anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, datangnya dari atas. Oh, terima kasih. Ini anak saya pendeta Jeki Misa
dari Palembang menayangkan ayat ini. Baik, ada berapa terjemahan saya akan bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, jelas dari Bapa di surga, diturunkan dari Bapa segala terang, karena di dalam Dia nggak ada kegelapan. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Enggak, Tuhan nggak bisa berubah. Kalau bayangan dan ada pertukaran, itu tergantung cuaca, tergantung jam, tergantung waktu tertentu. Ya, kalau cuaca baik, suasana baik jadi baik. Tapi Bapa kita tidak. Tuhan kita tidak tergantung dengan cuaca. Kebaikan Tuhan tidak tergantung ya dengan hal-hal tertentu yang ada di alam ini. Nah, itu Tuhan kita. Wah, luar biasa, saudara. Ya, saya akan baca 2-3 terjemahan lagi. Ya, ayat. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas. Ya, bentar. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Oh, sama, saya baca bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Tuhan pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah dan tidak perlu menyebabkan kegelapan apapun. MILT, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Nah, ini Bapa kita. Semua yang Dia ciptakan itu yang baik. Nah, termasuk bakteri yang sebentar akan dipelajari dalam tema ini. Oh, ini luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hal itu. Nah, ada satu hikmat manusia yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara mendengar kata vaksin, tahu ya kata vaksin? Nah, ternyata itulah metode hebatnya manusia bisa menaklukkan, ya, manusia bisa menaklukkan yang jahat dan itu diubah jadi baik. Apa maksudnya? Begini, vaksin itu justru tubuh manusia diberi penyakit. Nah, itu kan aneh. Bagaimana orang ingin sehat kok malah diberi penyakit? Nah, itu namanya vaksinasi. Maka itu saya katakan hikmat Tuhan diberikan kepada manusia sehingga manusia jadi, kalau kita baca Mazmur 8 ayat 5, hampir sama seperti Tuhan. Nah, ini dia. Maka itu bersyukur kepada Tuhan. Jadi vaksin. Ya, sekarang sedang ditunggu vaksin COVID-19. Jadi kebenaran vaksin itu, virus itu diambil, dilumpuhkan dengan teknologi yang luar biasa. Setelah virusnya lumpuh, dikembalikan ke tubuh manusia, disuntikan. Nah, vaksin ini, virus yang sudah lumpuh itu akan menarik, karena bentuk virus yang sudah dilemahkan dengan yang masih hidup itu sama. Sehingga virus yang sudah dilemahkan ini akan, istilahnya ya, ini istilah awam, bukan istilah medis, akan makan virus yang jahat yang masih aktif di tubuh manusia itu. Nah, ini namanya hikmat yang luar biasa. Jadi Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita mampu menghadapi apapun juga, termasuk bakteri yang akan kita pelajari sebentar. Ayat terakhir Matius 10, 1 Korintus 10 ayat 13.
1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan renungkan firman ini. Matius 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, saudara, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang suka dengan masalah. Ya, saya ulangi. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang suka dengan masalah. Ya, 1 Korintus 10:13 cek. Tapi dari firman ini kita akan belajar sebuah fakta. Betapa hebatnya hikmat Tuhan terhadap masalah, tentang masalah. Dan ini hebatnya. Pencobaan-pencobaan. Saya ganti kalimat lain. Masalah-masalah. Ujian-ujian. Persoalan-persoalan. Tantangan-tantangan yang kamu alami ialah masalah-masalah, tantangan, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, percayalah, apa yang jelek, yang tidak baik, yang tidak enak kita hadapi, Tuhan tahu itu nggak melebihi kekuatan kita. Terus ada jaminan yang luar biasa. Tuhan itu setia. Nah, apa kata setia? Berarti Tuhan itu selalu ada dengan kita. Itu arti Tuhan itu setia. Nah, setelah Dia setia, waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan, ujian, semuanya itu Tuhan buat apa untuk kita? Ditulis begini oleh firman Tuhan, ya. Tuhan setia, dan karena itu Tuhan tidak akan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai, dihadapkan pada masalah, saya ulangi, sebab Tuhan setia, dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, saudara, kalimat ini yang sangat luar biasa. Dengarkan kalimat yang berikut. Pada waktu kita dihadapkan pada masalah, pada waktu kita dihadapkan pada persoalan, pada waktu kita harus menghadapi semua persoalan-persoalan itu, ini dia Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ini konsep yang penting. Nah, saya akan akhiri dengan prinsip ini. Perhatikan. Inventor. Kalau saudara mendengar kata inventor, saudara mendengar kata penemu, itu orang-orang hebat, bukan? Inventor di dunia yang terkenal, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, banyak lagi, Marie Curie, Indonesia ada Sehat Sutarja, itu penemu chip di dunia, itu orang Jakarta, dan banyak lagi penemu-penemu yang lain. Ternyata semua inventor, semua penemu, perhatikan ya, tidak akan menemukan sesuatu. Saya ulangi, semua penemu tidak akan menemukan sesuatu kalau dia tidak ketemu masalah. Keren gak firman ini? Justru dengan adanya masalah-masalah itu, maka orang-orang yang mau menemukan sesuatu, memperas otak, mereka mikir bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Maka lahirlah penemuan-penemuan yang luar biasa. Nah, kesimpulannya, ini agak aneh, tapi saudara harus terima karena ini fakta. Berarti seorang penemu, seorang inventor harus
saya pakai kalimat ini, mungkin saudara tidak begitu suka, nggak apa-apa. Tapi saya harus ngomong. Ternyata seorang tidak akan disebut inventor atau menjadi penemu kalau dia tidak menghadapi masalah. Maka kalimat yang betul, dengarkan ini. Ya, Romo Manurung pasti pernah belajar tentang masalah bakteri sampai menemukan teori yang luar biasa ini. Dengarkan. Maka penemu, inventor itu adalah manusia hidup yang sangat ketagihan masalah. Hei, saudara dengar nggak? Loh, kenapa harus ketagihan masalah? Karena kalau tidak ada masalah, dia nggak nemukan apa-apa dalam hidupnya. Ini murid-murid Tuhan Yesus, bukan kebal terhadap masalah, tapi mau bersahabat dengan masalah, tetapi bukan hidup cari masalah dan buat masalah. Beda. Betul ya? Ayo kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ketagihan masalah. Nah, inilah yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Bagi manusia itu jahat semuanya, tapi bagi Tuhan itu tetap baik. Nah, kalimat terakhir ayat 13 1 Korintus 10 ini. Sehingga saya baca lagi. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi. Nah, solusi itu yang akan berguna buat kehidupan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih untuk belajar betapa ada bakteri-bakteri yang berguna buat tumbuh kembang tanaman-tanaman. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.